Bapak jualan ya Pak? Iya, yang penting dapat. Berbagi bukan berarti mengurangi. Berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya bersih, kesehatan, panjang umur, selamat dunia akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita yang nantinya akan membawa kita naik ke surga. Hidup lebih berkah dengan sedekah bersama Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah yang saya hormati, yang saya muliakan, mari kita awali ngaji malam ini sareng-sareng maos Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mugi-mugi sing sakniki kita susah enggal dipun paringi bungah. Mudah-mudahan yang sekarang ini sakit, mudah-mudahan juga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang sekarang punya hajat juga diberikan kelancaran, manfaat, maslahat, lan barokah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah, monggo kita terusno ngaji Nashaikhul Ibad ini. Saniki makalah yang ke-14. 14 nih. Oh, mboten. Yang ke-12 apa 13 ini? Oh, 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalisata asyarata utawi makalah sing nomor 13. Kila den dawuhaken hammul arifi as-sana'u. Keinginane wong sing makrifat billah niku as-sana'u muji dumateng Gusti Allah. Jadi ai muradul arifi billahi utawi kekarepane wong sing makrifat maring Allah Subhanahu wa Ta'ala iku as-sana'u memuji ala Allahi ing atase Gusti Allah bijamili sifatihi kelawan baguse pira-pira sifate Allah. Itu cita-citane wong sing makrifat billah. Itu keinginane wong sing makrifat billah. Jadi isine cuma muji lan muji marang Gusti Allah. Wis ora ana karep liya. Wis ora ana keinginan lain. Yang ada adalah bagaimana memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang marifat billah itu
tidak berpikir iki untuk ganjaran apa enggak. Sing penting isok muji marang Gusti Allah. Nah, memang ini tingkatan yang sangat tinggi dalam beragama bagi seorang muslim. Tidak semua orang itu bisa seperti itu. Termasuk saya ngomong niki. Nggih, pemane sing ngrungokno. Jadi dia itu hanya punya cita-cita memuji kepada Allah. Dengan seluruh aktivitas yang dia lakukan, itu arahnya hanya satu, yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hammuz zahidi ad-du'a. Wa hammuz zahidi anapun utawi kekarepane wong sing zuhud iku ad-du'a, yaitu donga nyuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana supaya dia itu bisa berpaling dari persoalan-persoalan duniawiyah. Bagaimana dia hanya mengambil dunia ini sebatas kebutuhannya. Itu yang menjadi cita-citanya orang zuhud. Nah ini kira-kira angel ndi? Angel dadi wong ma'rifat apa angel dadi wong zuhud? Jawabane podo angele. Podo angele. Tapi lebih sulit mana? Ya tentu lebih sulit jadi orang yang ma'rifat billah. Tapi menjadi ma'rifat, menjadi zuhud itu tidak hanya bisa kita inginkan, tapi itu harus diupayakan. Ya, harus diupayakan. Ya, kalaupun mamanya sebatas jadi orang zuhud, itu aja sudah sulitnya setengah mati. Ya, apa caranya kita tidak menginginkan dunia ini kecuali hanya kebutuhan. Itu sudah berat. Berat untuk melakukan. Kita pada dunia ini tidak hanya sekedar ya apa caranya iso memenuhi kebutuhan, tapi ya apa caranya dunia di PKB, masalahnya ngono. Itu kepinginan ngono kan. Jadi tondo apa itu? Ya tondo tamak awak-awak gitu. Nah, jadi itu perbedaannya antara orang yang ma'rifat dengan orang yang zahid. Orang ma'rifat mesti zahid, tapi orang yang zahid belum tentu ma'rifat, karena mungkin masih derajatnya rendah. Gitu. Orang yang zahid itu masih berpikir ya apa untuk surga, ya apa untuk ganjaran. Tapi kalau orang yang ma'rifat billah itu wis gak kepikir di dalam dirinya untuk ganjaran apakah untuk surga. Orang ngurus, surah kepikiran. Nah, ini makalah yang ke-13. Nah, saiki ini jadi bisa menjadi introspeksi pada diri kita. Keinginan kita itu apa? Ingin memuji Allah ataukah ingin mendapatkan kebaikan sehingga bisa mendapatkan pahala dan surga? Koyo adoh. Justru yang kita inginkan adalah donya iku. Ya apa carane duwe dhuwit akeh, ya apa bojone ayu, ya apa jabatane tinggi, ya apa dihormati wong liya, ya apa iso seneng mangan enak ora usah bayar. Itu keinginan. Ya apa ngene iku? Cocok apa enggak kira-kira ini karena diri kita? Jauh. Tapi ya semestinya kita harus berusaha ke sana. Karena apa? Orang yang ma'rifat billah tentu kedalaman keberagamannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Keridhoannya, ketakwaannya, syukurnya, ikhlasnya, dijamin. Ya, dijamin. Jadi orang zuhud juga begitu. Orang zuhud itu harus warok. Warok itu harus berani menjauhi perkara yang syubhat. Itu juga tidak mudah bagi kita. Sulit kan itu? Nah. Baik.
Itu makalah yang ke-13. Kemudian makalah berikutnya adalah makalah yang ke-14. Bicara tentang zuhud dan ma'rifat billah ini, zaman kehidupan modern itu rasanya kok ya piye ngono rasane kuwi. Soalnya dunyane sudah lorek-lorek seperti ini gitu. Nah, lawa ngaji aja kerungune delok niku. Anget-anget. Ya apa ini? Wal maqatur rabi'atu asyara. Rabi'atu asyara utai makalah sing nomor 14. Iku an ba'dil hukama'i setengah sangking para ahli hikmah. Sapa sih ahli hikmah itu? Ay atibbaul qulubi, yaitu orang yang jadi dokter hati. Nah, dokter hati, dokter nopo fisik itu aja sudah angel sekolah, larang bayare, mlebu yoga gampang, mlebu tok wis ratusan juta, ya kan? Sekolah mau angel nih, gak kena disambi macam-macam. Apa mana kok kaum rebahan melok sekolah dokteran, buyar gak jadi dokter tapi jadi dukun. Oh, dan ini apa yang disampaikan oleh para wali ini, man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Man tawahama man sopone wong tawahama nyono sopo wong anna lahu sak temene lahu iku tetep keduwe man opo walian wali penolong aula lebih utama minallahi sang Allah Ta'ala qallat mongko titik opo ma'rifatuhu ma'rifate man billahi kelawan Allah. Ono wong meleher-meleher sepeda. Ditutup Mas pintunya, Mas ditutup ya biar nggak terlalu keras. Siapa yang menyangka bahwa dia punya penolong lebih hebat dari Allah, maka pertanda bahwa dia kecil ma'rifatnya, sedikit ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena zat penolong yang sangat luar biasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saiki coba penolong orang siapa? Dukun. Sehebat apapun yang namanya dukun, ketika tidak diberi pertolongan Allah, ya ora iso apa-apa. Orang sakti, sesakti apapun, tidak akan mampu melawan kesaktian Gusti Allah. Kan gitu. Orang pintar, sepintar apapun tidak akan mampu menandingi kepintarannya Allah. Maka kalau ada orang menyangka bahwa dia mendapatkan penolong yang lebih hebat dari Allah, berarti dia itu memang bodoh, licik pikirannya. Karena Allah lah zat maha penolong. Saiki contohnya beberapa kejadian yang lalu, ketika terjadi erupsi Gunung Semeru di mana Lumajang, seluruh napa jenenge daratan tertutup oleh debu, truk-truk terkubur debu pasir, rumah juga begitu. Lah kok ada satu rumah meger-meger lapo-po, itu ya tentu gak masuk pikiran kita. Setelah wong Jepang apa wong Korea yang pinter-pinter ora iso mikir itu. Kok bisa terjadi seperti itu? Nah itulah pertolongannya Gusti Allah. Oh meresik orang ana debu, orang ana pasire, juga dilewati lahar dingin. Sampai korupsi sing wis bulak ning ngarep iku lho. Ya ora kena apa-apa. Ya, kenapa kok bisa begitu? Itulah pitulungannya Gusti Allah. Kalau Allah yang sudah berkehendak untuk menolong, tidak ada yang mampu menghalangi. Tapi begitu sebaliknya,
Ketika Allah sudah menghendaki kehancuran seseorang, ya juga nggak ada yang bisa menghalangi. Mulai anak wong terus di pikiran, oh sing paling hebat itu ya si A, si B, bukan Allah. Itu ma'rifatnya kecil. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Wa manan sopone wong tawahhama nyangka sapa wong anna lahu sak temene lahu iku tetep kedue wong apa aduan musuh ada kang luwih memusuhi min nafsi timbang nafsune dhewe ya qalat mongko titik apa makrifatuhu makrifate wong binafsi kelawan awak dhewe ne wong. Nah ana wong menyangka bahwa dirinya itu punya musuh yang lebih hebat daripada nafsunya, berarti dia nggak ngerti awake. Kenapa? Karena sebenarnya musuh terbesar pada diri kita adalah yo nafsu kita itu sendiri. Bukan si Fir'aun, bukan si iblis, bukan siapa-siapa, tapi justru nafsu kita yang musuh paling besar, paling berat. Apa kok ngono? Sebab itu ada di dalam diri kita. Mau dibuang tidak mungkin. Kalau kita membuang nafsu kita kemudian nggak ada sama sekali, kita tidak punya kehendak apa-apa jadinya. Kita nggak akan bisa melaksanakan tugas kita sebagai khalifatu wa fil ard kalau kita tidak punya nafsu. Tapi di sisi yang lain, nafsu ini memang menjadi musuh kita. Kenapa? Karena karakternya nafsu. Fa innan nafsa la ammaratun bisu. Bahwa nafsu itu selalu memerintahkan, mengajak kepada seseorang untuk berbuat jelek. Berarti kalau dia itu menganggap musuhnya bukanlah nafsu, berarti dia gak ngerti sapa awake. Lah wong gak ngerti awake, pada akhirnya nanti gak ngerti pangerane. Kan gitu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sapa sing ngerti awake, maka dia akan ngerti pangerane. Nah, ini perlu kita pahami. Maka jangan menganggap remeh, kemudian mengikuti apa yang menjadi kata nafsu kita, apa yang menjadi ajakan nafsu kita. Maka saat Anda lalai kemudian mengikuti nafsu, segera kembali, segera tobat. Mamanya, tiba-tiba Anda emosi, tersinggung, muangkel. Nah, elingan itu adalah nafsu. Segeralah kembali, segeralah istighfar, segeralah bertobat, dan cepetono njaluk sepuro ning wong sing sampean orang mring. Iso enggak kira-kira? Gengsi. Nah, ini sing repot. Kadung murang-muring kok njaluk sepuro. Izin aku. Tapi tidak apa-apa. Kita ingat bahwa saat itu mungkin kita sedang emosi, lupa. Sehingga kita biarkan nafsu kita seperti itu. Nah, tapi nuruti gengsi. Lagi-lagi kalau kemudian kita marah mau njaluk sepuro kok gengsi, itu juga nafsu juga. Nah, ya, nafsu juga itu. Ya. Mari kita pahami diri kita bahwa ada musuh paling hebat di dalam diri kita yang namanya nafsu. Baik, itu makalah yang ke-14. Satu makalah lagi, ya. Betul satu dawa ngaji niku nggih. Apa ngaji niku dawa-dawa nomor 1 lali. Iya kan? Ngene iku urung karuan tekan omah jek eling. Nomor 2 ne angel nglakoni ini. Titik tapi dilakoni, sing paling penting dieling-eling. Ya muga-muga gak iso nglakoni saiki ya besok. Gak iso esuk ya mben, gak iso mben ya mben dawa, gak iso mben dawa, mben dawa ngono. Baik, wal maqalah al-khamisata asyarata utai maqalah sing nomor 15 iku an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, saking Abu Bakar As-Siddiq sahabatnya Rasulullah sekaligus juga mertuane Rasulullah, fi qoulihi ta'ala ing dalem maknani utawa nafsiri dawuh Allah taala. Apa niku dawuh Allah taala teng Al-Qur'an, dhuharul fasadu fil barri wal bahri. Secara harfiah ini dhuhara wis pertelo apa al fasadu kerusakan, fil barri ing dalem daratan, wal bahri lan lautan.
Ketika Abu Bakar dimintai keterangan masalah ayat ini, qala mongko Abu Bakar niku dawuh, al-barru huwa al-lisanu. Daratan itu ibaratnya seperti lesan. Wal bahru utawi segara huwa yu al-bahru iku al-qalbu ati. Sementara yang namanya lautan itu seperti hati. Kok bisa begitu? Ya nanti keterangannya ada di bawah. Ngeten. Faida fasada mongko nalikane rusak apa alisanu resan, ucapan dengan suka misi wong, ngelokno wong, ngrasani wong, yo ngamuk wong, itu bisa babi kelawan siji sebab masalah hal umpamane bakat mongko nangis alaihi ing atase lesan iku apa an-nufusu awa-awa. Nah ana lesan iku rusak, maka sing nangis sapa? Menungso. Yo gak nangis paling gak sedih, paling gak mangkel. Soalnya apa? Dipisui wong mangkel apa ndak? Apa seneng sampean? Anu tak rekam, tak pisui sampean. Gak ada sing seneng. Masuk toh, arek cilik utawa wong tuwek, lanang apa wedok, pinter apa bodoh, dipisui wong mesti ora seneng. Dirasani wong seneng apa ndak? Gak seneng. Maksudnya nyoto saja nih aslinya. Bahwa di ini ngenditan terus dirasani ala warek iku ngenditan, ini gak seneng kok. Seneng apa ndak? Ya gak seneng. Nah ngoten kan? Utawa dilokno utawa apaan lah wong pokoknya gak seneng dilokno, dirasani, dipisui, gak seneng. Maka benar kalau kemudian dikatakan ketika mulut itu rusak, maka yang nangis adalah manusia. Yang nangis manusia. Ibaratnya bila mana lesan itu rusak, ibaratnya seperti daratan yang rusak. Kalau daratan itu rusak, ya mungkin belum terlalu banyak korban. Ya sudah banyak tapi enggak terlalu banyak. Sebab apa? Nak daratan itu rusak, iwak gak melok mati. Ya kan? Nah, tapi di mana kalau itu lautan? Maka wa idza fasada mongko nalikane rusak apa alqalbu ati birriyai kelawan riya umpamane masalan hale umpamane bakat mongko nangis alaihi ing atase iku qalb sapa al malaikatu para malaikat. Jadi kalau yang rusak itu hati, iku ngerusak sembarangan wis. Ngerusak sembarangan wis. Kabeh-kabeh melok rusak. Duduk menungso tok tapi kewan ya melok rusak. Duduk kewan sing ana ning gone daratan, kewan-kewane segara ya melok rusak. Jadi parah. Meskipun toh dua-duanya itu sebetulnya juga menjadi sangat penting bagi kita. Lesan itu harus dijaga, tapi hati harus lebih lagi dijaga. Gitu. Kila den dawaken al hikmatu utawi hikmah fi annalisana ing dalam sak temene lisan iku wahdaniyatun, iku wahidun siji. Tambihun merupakan sebuah peringatan lil abdi maring kawula fi annahu ing dalam sak temene iku wahid la yambagi ing dalam sak temene iku lisan la yambagi iku ora sayukjo apa ayat kalama ing to ngucap sapa wong ila ing dalam perkara fima ing dalam barang yuhimuhu kang penting apa ma wa fi khairin ing dalam kebagusan. Kenapa lesan iku kok diciptano cuma siji gak kaya kuping? Kuping piro? Loro. Ora kaya mripat. Ora kaya irung. Irung masih siji tapi kan bolongane loro. Kan gitu ya. Tapi nek jenenge lesan iku cuma situk tok talantil, ora ana tunggale. Ya kan? Nah, kenapa sih itu? Itu artinya memberikan peringatan kepada kita jangan menggunakan lesan itu di dalam berbicara kecuali yang baik dan kecuali yang manfaat. Dalam bahasa yang lain, sebaiknya kita itu lebih banyak mendengar daripada ngomong.
Tapi zaman saiki seneng ngomong ora seneng ngrungokno. Padahal wis dielingno karo pangeran dengan ciptaan yang ada itu. Wakilan didawaken maneh. Li anal insana krono sak temene li anal lisana krono sak temene lisan. Adzakiru kang dzikir bikuli lughatin kelawan saben-saben bahasa. Kana ono apa dikruhu dikire iku lesan lil madkuri maring perkara sing disebut al wahid kang siji. Wa wa uti al madkur kang al wahid yaitu Allah Ta'ala. Kenapa lisan itu satu? Karena apapun bahasa yang digunakan oleh orang ketika dzikir, tapi tetap saja yang disebut dalam dzikirnya itu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika al-qalbu. Begitu pula hati, bi khilafi nahwil aini wal uduni. Fa innahu yata'addadu, itu berbeda dengan mata, berbeda dengan kuping. Kenapa? Kira li annal hajata ila sam'i wal basari aksaru minal hajati ilal kalami. Kenapa kok kuping iku loro mripate iku loro? Li annal hajata ila sam'i wal basari, karena sesungguhnya kebutuhan pada mendengarkan dan melihat itu lebih banyak minal hajati daripada kebutuhan ilal kalami maring ngomong. Nah, gitu. Ada juga yang mengatakan wa innama syubbiha, angin pestine den serupaaken apa alqalbu ati bil bahri kelawan lautan iku lisiddati amikihi krana bangete jerone dalame lautan watisahi lan luase lautan. Ya, lautan itu lebih luas dan lebih dalam sehingga apapun bisa masuk. Ati ku yang ngono. Apik elek mlebu kabeh. Iya kan? Omongan sing adem apa sing panas ya iso mlebu kabeh. Sing sewejuk apa sing ngwatelno ya kabeh mlebu hati. Itulah luasnya hati. Makanya diibaratkan bahwa lautan itu seperti hati, atau hati itu seperti lautan, sementara lisan itu seperti daratan. Demikian Bapak Ibu para jamaah sedaya ingkang kula hormati, mugi-mugi apa yang kita sudah coba fahami dari kitab Nashaikhul Ibad ini, dari makalah yang ke-13, 14 dan 15 ini ada manfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para pemirsa dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah proses pembangunan rumah tahfidz Mambaul Ulum yang ada di perumahan Royal Orchid Blok E nomor 3-6 sudah dimulai, terdiri dari 3 bagian. Nanti yang ada di belakang saya ini adalah rencana untuk rumah singgah yang ini kita peruntukkan bagi masyarakat yang ingin mengaji bersama keluarga dan kemudian menginap di sini sambil belajar Al-Quran, sambil ngaji yang lain, belajar kehidupan. Itu mereka bisa menginap di sini dalam 1 hari, 2 hari, 2 malam. Itu mereka diperbolehkan. Ini akan dipersiapkan untuk 2 lantai, ada 5 kamar yang kita siapkan. Dan yang kedua, nanti di sebelah tengah ini, posisi di tengah ini adalah rencana untuk rumah santri. Jadi rumah santri yang ini akan ditempati oleh para santri yang ingin belajar untuk membaca Al-Quran, sekaligus menghafalkan Al-Quran, dan sekaligus juga belajar untuk mempelajari isi-isi dari
Al-Quran itu sendiri. Kemudian di sebelah paling selatan itu nanti akan dibangun rumah joglo, yang ini fungsinya adalah untuk doa bersama, untuk pengajian dan lain sebagainya. Jadi komplek ini dimulai dari blok E 17, 18, 19, kemudian E 3, 4, 5, 6. Ini akan kita jadikan menjadi bagian dari satu komplek untuk proses pembelajaran para generasi muda untuk menjadi lebih baik yang mampu membiayai dirinya sendiri maupun yang tidak mampu. Jadi konsepnya seperti itu. Yang terpenting bagi mereka adalah persyaratannya adalah mereka mau dan punya semangat untuk belajar Al-Quran, mau dan semangat untuk menghafalkan Al-Quran, dan mau bersemangat untuk mempelajari Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi kita lebih konteks Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin. Dan kenapa disebut rumah-rumah? Karena ini kita ingin menjadi bagian kecil dari proses pembangunan generasi penerus bangsa ini yang nanti juga menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Jadi ada rumah tinggal, ada rumah sedekah, ada rumah singgah, ada rumah santri, dan ada rumah joglo yang peruntukannya sendiri-sendiri, tetapi dalam satu konsep bahwa ini adalah pusat gerakan sedekah, ini adalah pusat orang-orang yang mau menghafal Al-Quran, dan pusat orang-orang yang mau belajar tentang agama Islam yang baik, agama Islam yang rahmatan lil alamin dalam kerangka organisasi Nahdlatul Ulama. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan, dan tentu kami berharap bersama-sama kita bangun ini, bersama-sama kita berpartisipasi dalam proses pembangunan ini, sehingga pengembangan rumah tahfidz ini akan berjalan dengan lancar. Para generasi muda juga bisa mengenyam pendidikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, dan kemudian kita ingin setiap tahun bisa mencetak generasi-generasi bangsa ini yang mampu menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.